Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ada yang terhormat Ibu dosen mata kuliah akhlak tasawuf panjenenganipun Ibu Siti Asyah MAG. Ada teman-teman kelas A28 PJJ PAI semester 2 yang kami hormati juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Syarifuddin dengan NIM 228113356. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan tugas akhlak tasawuf, yakni guna memenuhi ujian akhir semester atau UAS di semester 2 atau semester genap. Baik teman-teman yang saya hormati, di sini saya membawakan materi terkait dengan perjalanan tasawuf Syekh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali. Ia adalah bapak tasawuf modern, tokoh Islam yang lahir di dataran Iran, yang sempat mempelajari ilmu tasawuf dan mengembangkannya. Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah di Tus, Khurasan, Iran. Sehubungan dengan nama tokoh ini, sebagaimana bentuk pekerjaan ayah yang di desa tempat kelahirannya, Ghazali ternyata mempunyai arti tukang tenun atau tukang pintal benang. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh kedua orang tua Al-Ghazali. Sementara itu, Desa Ghazali merupakan wilayah tempat pria ini dilahirkan. Keduanya diklaim memiliki hubungan dalam pemberian nama. Sejak usia dini, terkait dengan apa tadi biografi, kemudian kami lanjutkan terkait dengan pendidikan Imam Al-Ghazali. Sejak usia dini, Al-Ghazali sudah memperoleh ilmu fikih dari guru yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani. Pelajaran tersebut didapatkan kala masih tinggal di daerah Khurasan. Setelah itu, pria ini pergi ke Jurjan di Kota Baru. Ia mempelajari ilmu lain dengan guru yang namanya Ibnu Abi Nasr Al-Ismaili. Bukan hanya belajar, ternyata ia juga sempat menulis sebuah buku yang berjudul At-Ta'liqat. Pendidikan di usianya, Ghazali pulang ke kampung halamannya. Di sana ia berguru mengemban lagi pelajaran dari guru yang sebelumnya pernah mengajarnya. Setelah itu pergi ke kota Naisabur. Di tempat baru ini ia memperoleh berbagai macam ilmu yang baru dari Imam Haramain Al-Juwaini. Di antaranya ada ilmu fikih yang bermadhab Syafi'i, ilmu perdebatan, ilmu usul, hikmah, logika, khilaf, dan tentang filsafat. Yang selanjutnya perjalanan tasawuf Imam Al-Ghazali. Dalam menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, Al-Ghazali tidak kenal lelah dalam belajar dan sangat serius dalam memperdalam ilmu. Setelah gurunya wafat, Al-Ghazali langsung meninggalkan tempat ia belajar. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan intelektualnya ke daerah kekuasaan Nizam Al-Mulk yang menjabat sebagai menteri pada kerajaan Saljuk. Di tempat inilah Al-Ghazali mencapai kesuksesan yang cukup signifikan. Pertama kali ia menginjakkan kakinya di tempat tersebut, ia langsung mencoba untuk mengikuti perdebatan dengan sekumpulan para ulama. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, akhirnya ia pun memenangkan perdebatan tersebut. Nah, sejak itu nama Al-Ghazali menjadi sorotan masyarakat sebagai orang baru. Ia pun sangat dikagumi oleh banyak orang. Karena kejadian itu,
Menteri Nizam al-Mulk mengakui kecerdasan yang dimiliki Al-Ghazali. Bahkan, ia juga memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi pengajar di sebuah perguruan tinggi yang cukup bergengsi di kota Baghdad. Pada saat menjadi guru besar, ia pun meluangkan waktunya untuk menulis beberapa karya besarnya, seperti Al-Basit Al-Wasit, Al-Wajiz, dan lain-lain. Hari demi hari, kesuksesan demi kesuksesan yang cukup besar dan signifikan telah ia genggam. Reputasinya pun harum di kalangan masyarakat. Di mata orang lain, kesuksesan besar yang telah dicapai oleh Imam Al-Ghazali adalah tahapan terakhir dalam perjalanan menuntut ilmu. Dalam segi materi pun ia selalu berada dalam kecukupan. Namun, tidak dengan Imam Al-Ghazali, ia merasa bahwa kesuksesan dan kehormatan yang telah dicapai justru menjadikannya semakin terjerumus ke dalam kebingungan yang ada di pikirannya. Karena hari inilah ia merasa kehidupannya menjadi terkurung dan tersiksa dalam lingkaran kebingungan. Al-Ghazali mengakui bahwa berbagai ilmu yang telah dipelajari selama ini belumlah menjadi obat dari penyakitnya, yang pada akhirnya ia memilih jalan untuk menekuni ilmu tasawuf. Ia melihat bahwa ilmu tasawuf tersendiri dan dari unsur perasaan yang lebih banyak daripada unsur pengetahuannya. Disinilah ia mendapatkan suatu kepercayaan bahwa dengan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi yang selama ini dijalani dan lari menuju jalan Allah, itulah yang bisa mengobati kerisauan hatinya. Al-Ghazali menyimpulkan bahwa tasawuf adalah jalan para sufi untuk menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjalanan hidup mereka lah yang paling baik. Jalan mereka lah yang paling benar dan bermoral. Mereka lah yang paling bersih. Hal ini disebabkan oleh ajaran-ajaran pada ilmu tasawuf dan bukan hanya sekedar teori dari rumus-rumus, melainkan praktek dan pengalamannya. Menurut beliau, Al-Ghazali, langkah utama untuk menyelami ajaran tasawuf adalah dengan cara menghilangkan penyakit-penyakit hati, seperti takabur atau kesombongan, keterikatan pada masalah dunia, hubud dunia, dan sekumpulan kebiasaan tercela yang lain, serta senantiasa mengingat Tuhan secara terus-menerus. Dengan inilah kebenaran hakikat hakiki akan tersingkap dengan sebenarnya. Sementara yang terakhir adalah terkait dengan karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang menjadi ilmuwan dan ahli tasawuf serta ahli filsafat juga memiliki beberapa karya dalam bentuk kitab. Yang pertama adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini adalah sebuah kitab yang sangat masyhur yang menjadikan patokan, rujukan, dan referensi berbagai para ilmuwan. Yang kedua adalah Al-Munqidh min Al-Dalal. Yang ketiga Minhaj Al-Abidin, Al-Maqsud Al-Asna fi Sara Asmaul Husna, Faisal Tafriqo Bainal Islam wal Sendaqo, Maqasid Al-Falasifa, Tahawud Al-Falasifa, dan Al-Qistos Al-Muslim. Saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.